Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno, anak-anakku semuanya, kelas 8 SMP ITA Salam Sanden dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Marilah dalam pembelajaran PPKN pada materi peraturan daerah provinsi, ya, kita awali terlebih dahulu dengan kita membaca doa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan berdoa, pembelajaran materi peraturan daerah provinsi ini nantinya akan berjalan lancar sampai akhir dan anak-anakku semuanya menjadi paham, tahu, jelas mengenai tentang peraturan daerah provinsi. Nah, kita lanjut dalam yaitu pembahasan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Telah kita bahas terlebih dahulu kemarin materi-materinya bahwa hierarki susunan perundang-undangan di Indonesia ini yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya lagi ada yang namanya Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Lalu di bawahnya lagi ada Peraturan Pemerintah, di bawahnya lagi ada Perpres, Peraturan Presiden. Baru di bawahnya yang akan kita bahas materi kali ini yaitu tentang peraturan daerah atau Perda. Ini kita bahas tentang Perda Provinsi, peraturan daerah provinsi bersama Pak Yatno. Ya, kita bahas. Lanjut mengenai peraturan daerah atau Perda provinsi ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi, ya, dengan persetujuan bersama gubernur. Jadi Perda provinsi ini yang membentuk adalah DPRD provinsi bersama dengan gubernur atas persetujuan dari gubernur. Jadi dua belah pihak lembaga ini, yaitu lembaga legislatif yang diwakili oleh DPRD provinsi atau DPRD tingkat 1 dan lembaga eksekutif yang di sini posisinya adalah gubernur. Kemudian Perda ini dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi Perda itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, apalagi bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, apalagi di ataskan lagi tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR, tidak boleh bertentangan dengan puncaknya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harus sejalan, harus selaras, sesuai, tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan secara otomatis Perda ini tidak boleh berlaku, harus dicabut, dibatalkan. Dapat dibatalkan Perda ini, siapa yang membatalkan? Yaitu pemerintah pusat dengan apa? Peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Itu batal atau dicabut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Itu tentang Perda. Lanjut. Kemudian proses penyusunan peraturan daerah provinsi ini diatur, ya, tentang ini pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu. Mengenai Perda ini yang mengusulkan bisa oleh DPRD provinsi. Yang usul baik itu secara kelembagaan DPRD provinsi maupun dari anggota DPRD provinsi itu sendiri. Jadi hak inisiatif mengusulkan Perda ini bisa muncul dari anggota DPRD atau dari lembaga atau dari DPRD itu sendiri,
juga dapat diusulkan oleh siapa? Oleh gubernur selaku pemangku penguasa di tingkat provinsi, eksekutif di tingkat provinsi. Jadi proses penyusunan harus diusulkan oleh DPRD provinsi atau oleh gubernur yang memiliki hak untuk mengusulkan pembentukan adanya perda. Lanjut. Apabila usulan rancangan dari DPRD, rancangan perda itu, peraturan daerah itu, proses penyusunannya adalah seandainya yang mengusulkan rancangan perda itu dari DPRD, proses penyusunannya bagaimana? Yaitu yang pertama, proses penyusunannya, alurnya. Kalau yang mengusulkan dari DPRD provinsi, yaitu pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda peraturan daerah ini kepada gubernur secara tertulis, yaitu harus secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi ini yang telah diajukan, dibahas bersama. Dalam pembahasan ini, setelah memperoleh kesimpulan kesepakatan bersama, dapat persetujuan bersama, rancangan perda ini disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Itu alur proses penyusunan perda seandainya yang mengusulkan dari DPRD provinsi. Next, lanjut. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, prosesnya bagaimana? Tidak jauh berbeda. Yang pertama, kalau yang mengusulkan gubernur tentu saja yang usul gubernur itu mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Baru kemudian tahap 2, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda yang diusulkan itu tadi, dibahas. Apabila memperoleh persetujuan bersama rancangan perda ini disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Akan tetapi jika tidak memperoleh persetujuan, maka tidak disahkan, tidak jadi menjadi perda. Itu proses penyusunan dari peraturan daerah provinsi. Demikian juga pembahasan berikutnya yaitu tentang perda peraturan daerah kabupaten atau kota. Tidak jauh berbeda dengan proses penyusunan perda tingkat provinsi ini. Hanya saja bedanya di situ yang memiliki hak untuk membentuknya yang berbeda. Kalau perda tingkat kabupaten atau kota itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing yang bersangkutan, apa yang diperlukan. Proses penyusunannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang perundang-undangan ini. Sama seperti proses penyusunan perda provinsi, hanya saja yang melakukan kalau perda kabupaten atau kota yaitu DPRD kota atau DPRD tingkat 2 atau DPRD tingkat 2 kabupaten dan bupati atau wali kota. Itu. Prosedurnya sama. Seandainya siapa yang berhak mengusulkan perda kabupaten atau kota ini, ya DPRD tingkat 2 atau DPRD kabupaten atau kota itu mengajukan usul tertulis kepada bupati atau wali kota. Kemudian dirembuk, dibahas bareng. Setelah memperoleh persetujuan, maka disahkan menjadi perda kabupaten oleh bupati atau wali kota. Nah, itu tahapannya. Demikian juga sebaliknya, seandainya yang mengusulkan adalah dari bupati atau wali kota, ini mengajukan secara tertulis kepada DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota. Kemudian dibahas, digodok dalam rapat sidang DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kotanya. Setelah dapat persetujuan bersama, baru disahkan menjadi perda kabupaten atau perda kota. Itu. Jadi
yang mengesahkan adalah kalau perda kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota. Kalau perda provinsi yang mengesahkan adalah gubernur gitu. Yang memiliki hak usul mengajukan usul adalah DPRD provinsi, DPRD kalau kabupaten, DPRD kabupaten atau kota. Itu mengenai perda atau peraturan daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota ya. Demikian, mudah-mudahan anak-anakku semuanya menjadi paham dan jelas tentang perda ini dari penjelasan Pak Yano. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.